Selamat pagi, kembali lagi di Q&A Solusi SDM, dan pagi ini kita bersama dengan HR dan JA Manager dari PT Teknindo Geosistem Unggul dengan Pak Perdana Anugrah Ilahi SPSI. Pagi, Pak. Oke, sehat ya, Pak? Oke, sehat, alhamdulillah. Oke, untuk mempersingkat pertanyaan ini gitu ya, dan menjawabnya lebih enak langsung gitu. ya, langsung aja kita gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih Pak pentingnya menyusun skala upah secara benar bagi perusahaan? Yang jelas pentingnya menyusun skala upah ya Mbak Farah ya, yang garis besarnya untuk keadilan ya, keadilan bagi pekerja itu sendiri. Nah, selain itu juga untuk jaring pengaman bagi pengusaha. Jadi pengusaha bisa memberikan upah yang kepada si pekerja atau karyawan itu sendiri dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Standar yang telah ditetapkan seperti apa? Yaitu berdasarkan dengan bobot-bobot masing-masing jabatan itu sendiri. Oke, jadi memang sebagai ini juga ya, benteng untuk perusahaan gitu ya. Oke, terus bagaimana menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan ketetapan dari peraturan yang mungkin regulasinya lagi jalan nih terkait dengan struktur skala upah nih Pak Dana? Oke. Untuk ini ya, apa namanya, apa tadi Pak? Menyesuaikan kemampuan perusahaan. Iya. Oke, kemampuan. Nah, bicara kemampuan perusahaan sendiri itu berarti kita harus punya datanya dulu ya. Datanya itu bersifat sama undang-undang, kemudian sama PP dan juga Permen. Nah, itu basic dulu nih harus dipegang. Jadi kita harus juga bisa menjelaskan ke pengusaha. Jadi ini loh Pak, peraturan berkaitan sama pengupahan yang ada di Republik ini ya, di Indonesia ini ya, gitu ya. Kira-kira nih kan gitu bahasanya, kayaknya Bapak mampu tidak, itu kan yang jadi pertanyaannya. Nah, pengusaha gimana mengantisipasinya agar mampu untuk menjalankan pengupahan yang sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, yang jelas ini Mbak Farah, jadi pentingnya ada struktur skala upah di sini nih ya gitu. Di sini nih pentingnya. Jadi gimana pedoman struktur skala upah sendiri itu disusun bersama ya. Dalam arti bisa bersama atau dari pihak pengusaha sendiri. Nah, pengusaha sendiri itu maunya seperti apa? Nah, yang susah ini seandainya pengusaha tidak punya struktur skala upah, otomatis pertanyaannya yang seperti ini muncul. Nah, gimana Pak mengantisipasi biar pengusaha ini bisa mampu untuk membayar upah si karyawan ini kan gitu? Karena saya yakin pertanyaan itu kebanyakan pengusaha tidak punya struktur skala upah gitu. Nah, sedangkan struktur skala upah itu kan disusun berdasarkan ada job design, kemudian ada job analisa sama job evaluasi. Nah, di situ sebenarnya pengusaha sendiri yang menentukan juga, si pengusaha itu sendiri. Kemudian barulah disusun, diturunkan lagi ke struktur skala upah di mana punya bobot masing-masing ada. Di situ kan kita bisa lihat nilai, nilai atau nilai upah yang ada di struktur skala upah. Nah, kira-kira nih pengusaha ini mampu tidak menerapkan ini. Di situ kan mereka bisa menganalisa kemampuannya. Berdasarkan itu, kalau bisa jalan oke, kalau nggak bisa jalan berarti perlu dievaluasi. Oke, berarti berapa batasan minimal yang sesuai dengan Permenaker Pak Dana? Berdasarkan Permenaker ya, jadi karena struktur skala upah ini memang pedoman untuk gaji pokok ya kan. Jadi seperti peraturan itu adalah 75%. Dari 100%, 25%-nya bisa dituangkan ke tunjangan-tunjangan. Baik. Lalu ketika sudah melalui beberapa proses tadi begitu ya, bagaimana perusahaan memastikan bahwa struktur skala upahnya ini tepat sasaran gitu? Oke. Berdasarkan tepat sasaran ya, bicara tepat sasaran struktur skala upah. Nah, ini dalam penyusunan struktur skala upah yang terpenting adalah kita harus melihat dari jabatannya gitu. Jadi lihat jabatannya. Kenapa lihat jabatannya? Jangan lihat personnya. Itu ada. Kebanyakan pengusaha ini karena sudah terlena sama beberapa karyawannya yang banyak mungkin ya, dia lupa gitu sama jabatannya semestinya. Jadi lihatnya orang ketika menilai si orang itu yang dinilai. Nah, itu jangan sampai terjadi hal itu. Jadi jabatannya dulu. Nah, berkaitan sama
tepat sasaran kepada si karyawan itu nanti berdasarkan penilaian kerja. Kan gitu. Nah kira-kira ini setelah penilaian kerja, nah ini kira-kira si A, si B, si C ini cocok nggak jabatan manajer supaya saya serap. Nah dari situ kan pasti kalau memang penilaian kerjanya betul, sudah sesuai, objektif dan sebagainya, kemudian skala upahnya juga sudah benar, cara tahapan demi tahapan penyusunnya pasti tepat. Tadi kan disampaikan juga ada tahapannya mulai dari mungkin job design gitu ya, kemudian ada analisis jabatan sampai ada job evaluasi. Nah sebenarnya metode di dalam step-step ini apa sih Pak Dana yang umum ada di Indonesia ini? Kebanyakan untuk metode yang dipakai itu metode hire. Nah itu kebanyakan memang pada umumnya lebih saya sering diskusi juga ke beberapa teman-teman itu dalam tanda kutip lebih objektif itu. Jadi kita sebenarnya dalam penilaian ya ada dasarnya ya, ada dasar-dasar atau komponen atau faktor-faktor yang akan dilihat. Kemudian untuk terkait dengan menjamin keadilan gitu hingga tidak ada diskriminasi dalam pemberian upah itu seperti apa dari perusahaan? Dia tidak ada diskriminasi baik dari pengusaha maupun pekerja. Pengusaha itu juga bisa didiskriminasi loh. Nah, itu jangan sampai. Jadi gimana HR ini kan tengah-tengahnya nih ya, penengah antara pengusaha sama pekerja. Jadi memang kalau memang kita sudah menerapkan struktur skala upah, selain itu kita tuangkan ke bisa PT ataupun PKB itu sendiri yang diketahui oleh si karyawan. Namun dalam sosialisasinya kita ada struktur skala upah ini. Kalau memang itu sampai ke tahapan ke persen, maka sosialisasinya adalah persen by persen. Jangan sampai berjamaah karena pada dasarnya kan gaji itu kan privasi, atau konfidensial. Kecuali memang struktur yang secara umum ini case-nya di perusahaan sendiri itu tetap saya sosialisasikan. Contohnya aja struktur skala upah seperti PNS kan ada yang memang umum itu bisa dilihat. Nah itu yang umum-umum itu saya sosialisasikan. Baik. Terus kemudian kalau dari Geosystem sendiri nih Pak Dana terkait dengan pentingnya struktur skala upah, ada statement khusus nggak yang bisa disampaikan mungkin untuk pesan-pesan bagi teman-teman yang HR lain nih di perusahaan yang belum menerapkan struktur skala upah? Yang belum ya. Ini yang seru ya. Jadi memang bukan pekerjaan mudah juga, dan juga bukan pekerjaan yang sulit juga. Memang dibilang sulit, ya ada, dibicara mudah juga mudah. Nah, ini tergantung dari komunikasi. Balik lagi ke kompetensinya, komunikasinya si HR itu sendiri menyampaikan kepada owner atau pengusahanya seperti apa, atau ke jajaran direksinya menyampaikannya seperti apa, pemaparannya seperti apa dan sebagainya, untuk meyakinkan menerapkan struktur skala upah ini sendiri. Dulu di Geosystem juga belum ada, saya masuk juga belum ada. Adapun itu sangat sederhana ya, pakai yang dua titik lah, metode 2 titik itu aja, yang cuman rendah, tinggi itu aja. Nah ini kan subjektif banget ya, subjektif banget. Makanya ya memang untuk teman-teman yang belum ini lebih, ini kalau saya secara person itu memberikan saran memakai metode yang sistem point itu sendiri, karena lebih cenderungnya lebih objektif itu sih Mbak Farah. Jadinya pentingnya ada struktur skala upah mengurangi diskriminasi di perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan itu menjadi harmonis. Jadi kuncinya silakan terapkan struktur skala upah karena memang secara regulasi di Indonesia itu sudah ada dan setiap perusahaan itu wajib punya, begitu ya Pak Dana. Terima kasih atas waktunya Pak Dana, sehat selalu, selamat pagi. Sampai jumpa.